Pernah nggak sih Anda merasa udah kerja keras setengah mati, tapi kok kayaknya kekayaan itu makin jauh aja? Mungkin ada alasannya. Oke, kali ini kita akan bedah sebuah teori yang cukup kontroversial. Teori yang bilang kalau hampir semua nasihat keuangan yang kita tahu itu sebenarnya sengaja dirancang supaya kita nggak benar-benar kaya. Yuk kita lihat lebih dalam. Wow, kutipan ini langsung nusuk ya kan? Selama ini kita selalu diajarin kalau kunci sukses itu ya kerja lebih keras. Tapi gimana kalau pandangan ini justru yang jadi jebakan buat kita? Mari kita selidiki bareng-bareng. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Anda pasti kenal kan? Orang-orang yang pinter banget, kerjanya juga rajin, tapi kondisi keuangannya ya gitu-gitu aja. Menurut teori ini, itu bukan karena mereka kurang usaha loh, tapi karena mereka memainkan permainan yang salah. Jadi ini bukan soal lari lebih kencang di roda hamster yang sama. Ini soal pindah ke permainan yang sama sekali berbeda. Orang kaya itu bukan berarti lebih pintar. Mereka cuma tahu aturan main yang beda. Aturan yang, ya, sengaja nggak pernah diajarin di sekolah. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit, lihat sejarahnya. Menurut sumber ini, permainan palsu yang kita mainkan sekarang ini bukan terjadi gitu aja secara kebetulan, tapi sengaja diciptakan. Kalau kita lihat ke belakang, polanya itu jadi jelas banget. Dulu, di zaman feodal, yang punya tanah yang kaya. Terus, pas revolusi industri, kaum elit butuh cerita baru supaya para pekerja mau dibayar rendah tanpa protes. Cerita itu adalah, bekerja keraslah, nanti juga kamu kaya. Dan mitos inilah yang terus dipertahankan sampai sekarang. Nah, ini dia bagian yang paling cerdiknya. Ngapain pakai kekerasan kalau bisa bikin orang mengontrol diri mereka sendiri? Dengan menanamkan keyakinan kalau kerja keras pasti akan terbayar, orang-orang bakal suka rela menjaga sistem ini tetap berjalan, tanpa sadar kalau mereka sebenarnya lagi dipermainkan. Jadi, apa aja sih permainan yang katanya sengaja dirancang biar kita tetap miskin ini? Yuk kita bedah satu persatu. Mungkin Anda bakal ngerasa, wah ini gue banget. Karena ya memang ini yang diajarkan ke kita seumur hidup. Aturan pertama, tukar waktu Anda demi uang seolah-olah gaji dan jabatan itu segalanya. Aturan kedua, menabunglah yang banyak. Kedengarannya aman kan? Padahal inflasi diam-diam menggerogoti nilai uang kita setiap hari. Dan aturan ketiga, yang paling penting, percayalah kalau sistemnya adil, kalau yang menentukan sukses itu cuma kerja keras. Oke, cukup ngomongin aturan yang salah. Sekarang, mari kita intip buku panduan yang sesungguhnya. Apa 3 permainan yang dimainkan oleh kaum elit untuk membangun kekayaan yang sejati? Ini benar-benar kebalikannya dari aturan sebelumnya. Bukan kerja untuk uang, tapi punya aset yang kerja untuk Anda. Bukan menabung, tapi menggunakan leverage atau daya ungkit. Dan bukan bermain adil, tapi paham kalau aturan permainannya itu sendiri bisa diatur. Coba lihat perbandingan ini. Di kiri, itu buku panduan buat publik. Tukar waktu dengan uang, nabung, main adil. Di kanan, buku panduan para elit. Miliki aset, pakai leverage, dan atur sistemnya. Bener-bener kayak 2 dunia yang berbeda ya kan? Oke, mari kita bahas konsep kunci ini, leverage. Kita sering banget diajarin kalau utang itu buruk. Tapi bagi orang kaya, utang yang cerdas atau leverage justru jadi alat yang paling ampuh. Ini tuh soal menggunakan sumber daya orang lain, entah itu uang, waktu, atau tenaga, buat melipat gandakan hasil kita secara eksponensial. Cara kerjanya sebenarnya sederhana. Langkah pertama Anda pinjam uang, cari yang bunganya rendah. Langkah kedua, uang pinjaman itu Anda pakai buat beli aset yang nilainya cenderung naik, misalnya properti atau bisnis. Nah, langkah ketiga, ini kuncinya. Keuntungan dari aset itu harus jauh lebih besar daripada cicilan utang Anda. Sisanya, ya, masuk ke kantong Anda. Itulah leverage dalam prakteknya. Dan inilah hasilnya kalau kita lihat dalam jangka panjang. Grafik ini nunjukin dengan jelas apa yang terjadi selama puluhan tahun kalau 2 permainan ini dimainkan. Gaji pekerja cenderung stagnan, sementara nilai aset-aset produktif yang dimiliki oleh mereka yang pakai leverage tumbuh secara eksponensial. Inilah akar dari ketimpangan kekayaan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi kalau Anda merasa jalan di tempat, mungkin itu bukan sepenuhnya salah Anda. Sistemnya memang dirancang untuk membuat Anda terus fokus mengejar gaji, sementara kekayaan yang sesungguhnya dialirkan ke atas, ke para pemilik aset. Jadi, kenapa aturan ini seolah jadi rahasia? Jawabannya sederhana. Agar sistem ini tetap berjalan, perlu ada mayoritas orang yang terus memainkan permainan yang salah. Coba bayangkan kalau semua orang berhenti menukar waktu dengan uang dan mulai fokus punya aset. Seluruh piramida kekayaan ini bisa goyang. Nah, sekarang kita sampai pada bagian akhir.
Informasi ini bukan cuma sekedar teori, tapi sebuah pilihan mendasar yang sekarang ada di depan kita. Setelah tahu ada dua set aturan yang berbeda, jalan mana yang akan Anda pilih? Jadi, pilihannya ada di sini. Jalan konvensional, kerja keras di atas treadmill berharap pas pensiun nanti uangnya cukup. Atau jalan alternatif, pahami permainan kepemilikan dan leverage untuk punya kesempatan membangun kekayaan sejati. Memilih untuk nggak tahu pun sebenarnya adalah sebuah pilihan, tapi konsekuensinya juga jelas. Kita akhiri dengan pertanyaan ini. Bukan untuk saya jawab, tapi untuk Anda renungkan. Setelah melihat kedua sisi permainan, strategi keuangan seperti apa yang akan Anda terapkan dalam hidup Anda mulai hari ini? Pilihannya ada di tangan Anda.